kalian berada, balik lagi sama kita di sini Urban Hikers aja. Ya masih jelas. Kita tuh siapa ya? Urban Hikers tadi gue udah bilang Urban Hikers. We're coming back. Nah, sekarang biasanya kan kemarin gue cuma berdua doang nih, tapi kali ini dengan konsep yang baru, dengan situasi yang baru, gue bakalan ngajakin semua admin urban. Turun gunung. Ada Pak RT, ada Iqbal, sendiri. Yuk. Gesit ya. Gesit banget. Iya ya. Astaga. Oh ya, jangan lupa yang mau subscribe, yang nggak mau juga ya udah nggak apa-apa, tapi kalau bisa subscribe. Nah, Bang RT, Bang. Sekarang kita mau ngebahas sesuatu yang nggak lucu sih, tapi buat apa ya? Buat sesuatu yang biar kedepannya hal-hal seperti itu nggak Kejadian lagi. Iya, jadi Udah, lagi. ya, stop, udah pada ngelakuin lagi gitu, udah gitu ya kan. Iya benar. Mau bahas apa yang mereka? Waktu itu sempat pernah viral ya, yang pendaki-pendaki yang berbuat aneh-aneh lah gitu di gunung, bisa dibilang ya Bang. Oh mungkin yang kita pikir tuh mungkin nggak bakal kejadian nih. Iya. Dakian sendiri ya. Iya benar. Anjir, kok ada gitu lu ngelakuin kayak gitu gitu ya kan. Hal-hal yang Kita pikir tuh nggak bisa. lo nyok gitu, ege gitu, lu ngapain sih ege gitu, gitu. Ya kalau gitu apa Bang? Contoh kasusnya nih. Nah, mungkin kan kita balik flashback lagi, mungkin karena ini kan perkembangan di medsos itu sendiri ya. Kayaknya sih emang pengen tampil itu yang bikin orang-orang tuh kadang dilepas kontrol untuk beberapa kejadian ya yang terjadi ini. Ya salah satunya sih yang kita bahas tuh yang pertama itu yang kejadian di Gunung Gede tahun lalu sih kalau nggak salah kejadian itu. Oh, yang pendaki bugil ya? Ya itu salah satu. Di alun-alun Surya Kencana. Kejadiannya tuh kalau nggak salah di tahun 2020 sekitar bulan Oktober ya atau Iya Oktober, tinggal bulan itulah. bulan akhir lah ya. Heeh. Cuman kan kedua beliau ini sudah memberikan klarifikasinya, sudah memberikan permintaan maaf juga kepada seluruh halayak gitu kan Bang. Betul. Cuman jadi gimana? Ya emang sebenarnya kan ini karena kurang tepatnya tuh yaitu balik lagi ini karena dia posting di medsos. Iya. Medsos ini kan medsos kita tuh masih belum itu ada tuh untuk budaya kayak gitu tuh nggak bisa, masih belum terima. Kalau kita flashback lagi ya ini kan mereka alasannya klarifikasinya tuh ngikutin budaya barat sih, lebih ke arah budaya barat itu ya tren nudism itu tren ya gitu. Kalau emang kita lihat lagi kan budaya nudism itu emang di luar itu bukan hal yang asing ya. Iya sih. Bahkan di luar negeri itu ada pantai yang emang khusus buat Bugil. ya iya bugil itu. Nah tapi ya balik lagi ini di Indonesia bro, lu nggak bisa, masih belum. Iya, Apa apa ya? Iya sih. Benar. Ini ngapain gitu bugil-bugil di situ terus foto. Kalau itu koleksi pribadi, it's okay. Dan ini entah dari mereka cuma sekedar posting aja atau dia posting aja nggak apa-apa lah, coba kita entah untuk menyuarakan apa sih katanya mereka tuh menyuarakan hal apa gitu kan, ada yang ingin mereka sampaikan. Yang biasa bilang mahasiswa seni, jadi mereka ingin mungkin mengekspresikan sesuatu dulu di situ. Ya sebenarnya bagi kita sih, Iya. ngapain sih? Di sebenarnya Ngapain ya? sebenarnya sih nggak masalah juga menurut gua gitu ya. Maksudnya lo apalagi background lo anak seni, lo bebas berekspresi tentunya di situ ya kan. Cuman ya yang tadi benar Bang RT sampein, emang salahnya juga kenapa harus diposting di medsos lo yang jelas-jelas lo tinggal di Indonesia. iya yang rakyatnya memang tuh Indonesia Timur sekali gitu, budaya itu budaya Timur yang kayaknya kurang tepat aja gitu. Iya. Kalau menurut adat dan itunya kan lu nggak bakal diterima karena Iya itu sih. juga tempat sakral di gede itu. Iya benar.
ditambah lagi pasti ada bahaya-bahayanya kan Bang, takutnya lo hipo lah atau apa ya kayak gitu-gitu kan, itu juga harusnya jadi concern lo gitu sebelum lo mau melakukan sesuatu gitu loh. Yang namanya bebas berekspresi sih ya monggo aja gitu, silakan kan. Kan ya budaya alur gitu. Ya ibaratnya tuh mereka tuh emang mungkin kiblatnya ke barat, sementara ya lu hidup di mana dulu. Sayang sih. Ini sangat disayangkan sih itu, kenapa juga harus sampai lu posting di media sosial. Medsos jahat banget sih. Enggak sih, enggak jahat, cuman bagaimana lo bisa menggunakannya aja, bijakkah lo dalam menggunakan medsos lo itu ya kan. Namanya bersuara sih ya monggo-monggo aja, lo berekspresi kayak gimana Apa yang kita sampaikan ya dengan baik, cara penyampaiannya atau aksi apa biar banyak orang yang atensi orang biar banyak, tapi nggak dengan seperti itu juga. Tapi ngomong-ngomong soal budaya nudisme ini sebenarnya juga di luar negeri itu udah bukan hal yang aneh kan. Maksudnya tuh sampai di film Christopher McCandless apa tuh? Alexander Supertramp. Into the Wild. Iya, Into the Wild. Itu kan sempat ada adegannya juga kan, yang salah satunya ketemu mereka tuh. Iya. Iya di danau sama dia itu. Itu sebenarnya udah lama, tapi ya kita balik lagi sih benar. Tapi budaya-budaya itu belum bisa masuk di kita sendiri, dan itu nggak bakal bisa, ya masih belum bisa lah dengan adat budaya kita yang sebagai orang timur. Jadi kalau emang lo mau ngelakuin itu, pertimbangin dulu baik-baik lah, baik buruknya. Lagi-lagi lo harus bisa melihat tepatkah ini gitu. Kalau menurut lo mungkin ini nggak apa-apa ya nggak apa-apa, cuman lihat lagi tepat nggak ketika lo harus memposting ini di medsos dengan posisi lo tinggal di Indonesia. Mancing huru hara gitu. Mancing huru hara. Yang ke Ada apa lagi nih Bang? Ada lagi. yang paling gue inget sih itu, yang joget-joget tuh di mana bah? Joget-joget. Itu Triangulasi berlaku. Nah itu sampai jadi the most wanted sama Balai Taman Nasional ya. Sampai dicariin loh di akun Instagramnya mereka loh. Sampai ngeluarin himbauan bahwa ya himbauannya gitulah, jangan sampai kejadian kayak gini tuh terulang, sampai dicari 3 orang, dan pada akhirnya sih emang orang-orang tersebut datang sendiri kalau nggak salah ke balai dan minta maaf. Ya, maaf lagi ya. Ya. Akhirnya ya mengucapkan maaf juga ini. Cuman kalau untuk di Purwokerto itu kan sempat ramainya dia dari si yang menyuarakan itu kan sempat live dia mengatasnamakan warga, katanya kan atas keresahan warga atau apa. Balik lagi sih kayak ke soal ini loh, kayak penting gak sih kayak lo ibaratnya jalur tuh, soal jalur kan mereka. Tapi dari pelaku gitu, kalau tuh kayak dari pelaku itu setelah gue tekan hanya apa ya gue bilang kayak untuk kepentingan pribadi sih. Setelah gue tekan sebenarnya oke, dia idealis banget, seperti kita lihat tetap dia mempertahankan sebuah cagar budaya yang ada di puncak Merbabu itu, di puncak Genteng Songonya. Terus dia mempertanyakan perlu nggak sih itu, apa iya perlu dengan dibangun tugu seperti itu, bla bla bla. Itu ke pro kontra kemarin itu banyak seperti itu. Iya. Dan mereka pun salahnya juga kan, mereka tuh mengakui mendakinya lewat jalur ilegal. Nah, itu udah suatu kesalahan banget kan. Seperti itu. Lo mau protes tapi lewat jalur ilegal. Ya itu. Iya. Ya gimana? Jalur ilegal. Salah pembangkang sih. Tapi emang kalau kita ngomongin soal Tugu Merbabu, itu selain yang viral joget-joget, itu juga sebelumnya ada kejadian-kejadian lain. Maksudnya tuh ada yang sempat viral, sering dibuat foto, tempat foto tuh udah lumayan banyak lah. Ada yang viral buat ini ngenin foto di situ. Dan yang kedua tuh kejadian juga ya vandalisme. Itu udah salah satu juga tuh PR dari tugu tersebut. Dan emang balik lagi sih, emang kita tuh harus sering sosialisasi hal-hal kayak gini tuh, bahwa nggak harus Taman Nasional aja sih, dari kita sendiri, dari pribadi, mungkin dari teman-teman akun-akun pendaki yang lain, emang tuh kita harus sering sosialisasi bahwa untuk generasi-generasi sekarang mungkin pesan-pesannya tuh ya lu naik gunung ya lu nikmatin aja sih,
yang ada di perjalanan itu. Jangan sampai lu ngerusak bahwa fasilitas-fasilitas yang dibangun sama Taman Nasional. Iya. Jangan sampai ya kejadian kayak gini tuh sebenarnya tuh udah nggak harus terjadi di dunia pendakian Indonesia. Kalau dari pribadi kita ngobrol kita bicara soal kayak Tugu nih misalnya. Kalau buat kalian nih berdua nih seperti apa? Mengganggu atau apa sih dibikin Tugu kayak gitu sih? Gunung atau kayak sempet ramai di Rinjani soal pembangunan. Sekarang akhirnya di ini nggak jadi kan, batal. Kalau yang sempet ramai gitu kan kemarin sempet ramai itu ngapain sih di dalam ini? Sempet ada beberapa pertanyaan ke yang menyuarakan itu, kayak loh kenapa saat ini, kenapa Grand udah berdiri, kenapa dipermasalahin? Kemana kalian saat proses pembangunan? Jangan ya intinya Bang, sorry. Jangankan kita. Untuk masyarakat di bawah aja tuh kadang masih sering ada pro kontra. Sebenarnya mereka juga masih pro kontra. Ngapain sih? Colongan apa? Iya. Ya kita nggak tahu lah apa di belakangnya itu, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau menurut pandangan pribadi gue juga awal-awal gede banget, ngapain? Nandanya gede banget gitu. Dan emang awal pikiran gue ya pasti bakal ada problem-problem menyusul, karena emang untuk ya itu balik lagi kesadaran di pendaki itu sendiri di kita tuh masih minim, masih kurang. Menjaga fasilitas publiknya masih minim banget. Ya. Sayang sih. Ya itu yang sangat disayangkan dari pendakian di Indonesia. Jangankan fasilitas publik Bang, lo sampah bawa turun ke bawah aja masih yang enggak kan. Nah itu kayak gitu-gitu tuh masih. Kalian itu jangan lupa kalau naik gunung itu bawa sampah pribadi. Jangan ngandelin satu orang kayak di samping saya nih. Gue juga dong. Langsung. Udah masuk aja apa ya? Enggak deh. Sukanya di sampah. Ini kalau sampah emang harus balik lagi sih lu ke pribadi masing-masing. Jangan bergantung kepada satu orang, meskipun lu satu tim lu harus bergantung sama diri lu sendiri. Tetap aware. Ubah lah gitu, berarti sob, bro, Nggak cuma di gunung ya, di keseharian. Karena apa yang lu bawa di keseharian itu bakal lu bawa di gunung. Pasti ke bawah. Pasti itu ke bawah. Jadi gini juga sih kayak ibaratnya. Udah, habit lu yang banyak nih ya, kita beberapa kali kita naik gunung. Terakhir kapan? Udah lama kan naik gunung. Udah lupa. Villa ya mainnya. Lumatin. Oyo. Apa? Habit gitu ya. Kayak udah sih, habit lu di kota, lu biasa nongkrong di mana itu terserah lu lah, lu nongkrong di mana. Cuma begitu lu ke gunung atau kayak udah buang gitu berarti. Yang kasarnya kayak untuk sekarang ini ya kayak sampah, entah dari soal sampah atau yang terakhir kan sempat ramai musik. Yang minta musik kayak apa di mana? Anjir. Ini apa sih? Pada bawa yang sound sekarang juga banyak ibaratnya ya. Kayak itu sebenarnya tinggal manggil yang gerobak dorong aja, ke atas terus kan ngadain orkes kan, dangdutan itu lumayan loh hasilnya. Ya jadi setiap yang datang lumayan masih masuk. Kasian sama hewan-hewan yang tinggal di sana sih, lu bikin stres. Ada lagi Re yang kasihan, tukang nasi uduk. Jadi nggak kedengeran di situ dia teriak. Uduk kedengeran. Ada nasi uduk loh. Yang gede sering. Iya benar. Sudah. Kalau pagi dibanguninnya bener nih, kan bangun dulu sarapan kan lu. Yang nasi uduknya ini kuning lah, kuning nasi uduk. agak pinggir sih. Iya. Ya kayak gitu buang lah gitu. Tapi memang itu kebiasaan. Kadang-kadang tuh ada yang sadarnya cepat, ada juga yang butuh waktu lah. Balik lagi sih, emang kalau emang lu cinta banget sama apa yang lu lakuin, lu pasti sadar lah bahwa apa ya itu bakal jadi masukan lu sendiri bahwa lu tuh bisa berbenah. Satu lagi nih pesan terakhir naik adalah ya bagaimana tinggal seperti cerita kalau sob udah deh kalau untuk api unggunan gitu udah lu gak usah lakuin deh, lu ngecamp di gunung ibaratnya, apalagi bukan
yang campgroundnya yang terhitung lebat deh itu ibaratnya. Efeknya asli, walaupun lu ya bang itu dimatiin lagi gini-gini ya tetap aja lu pasti kan ya. emang gini. maksud gue gitu loh, api unggun kan kalau sebenarnya di alam bebas gitu sebagai penanda nggak sih bang kalau lu tuh lagi sedang dalam keadaan bahaya gitu atau enggak? Tergantung Bre, kondisinya. Lu lihat sikonnya dulu. Kalau emang lu dalam keadaan darurat, bahwa lu apa sesuatu lah pokoknya, bukan karena ingin itu habitnya apa gimana, ya lu silakan. Tapi kalau emang maksudnya dalam sikon ya nggak darurat amat, nggak usah, nggak perlu sih gue bilang. Karena kan kita juga oke lah kalau misalnya di jalur lau atau apa itu kadang-kadang masih sering juga ditemuin juga kan, nggak cuma di lau aja sih, di beberapa itu. Cuma ya kita balik lagi mungkin karena situasinya mereka lagi darurat atau apa ya, pokoknya kecuali keadaan darurat lebih baik sih jangan sampai itu loh. Pasti bener pada tahu kan itu bahayanya Ya. ibaratnya jangan dilakuin gitu ya. Anget emang kita di saat lagi kedinginan kita bakar di dalam api unggun amat emang kemana, cuman kan efeknya ini loh ngeri gitu asli Ya kalau lu nggak bisa kontrol hal-hal kayak gitu mending nggak usah dilakuin. Iya, bener. Udah jangan Stop dilakuin, aja. udah stop. jangan kepikiran aja, udah ngerokok aja udah. Pikiran, Ngerokok ngopi udah itu aja udah Ngerokok cukup. tapi juga hati-hati bang kalau lagi di savana angin kenceng lu main ngerokok aja lu nggak matiin puntung rokoknya nggak bener kan bisa jadi kebakaran. Nah itu salah satu mohon maaf ya bukan ngejudge rokok ya. Itu kebiasaan juga yang dibawa sebenarnya dari kota. Lu kalau di kota lu ketemu orang naik motor terus dia ngerokok, terus kadang-kadang dia buang sampah sembarangan lu untungnya. Iya. Ya Jadi maksud mati gue ya. dulu lagi, lempar-lempar Nah aja. itu yang di pojok itu, yang di pojok kita ya. Dia juga butuh waktu untuk buat sadar. Dia butuh waktu juga buat sadar itu. Ya sekarang ganti ya. Dia rokok apa? bisa Ya itu sih butuh waktu, makanya kan kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh butuh waktu. Karena salah satu penyumbang sampah terbesar juga kan itu puntung rokok juga banyak, salah satunya. susah banget sih. Nah ini kita balik lagi nih ngobrolin nih hal-hal yang lain yang sempat viral di gunung-gunung Indonesia lah. Itu tuh kayak tuh aduh mungkin lo tahu top lau ganti di nama lau dan Iqbal lah. Kenapa? Namanya Iqbal loh ya. Kenapa nih? Tapi kita harus bahas demi kebaikan Iqbal yang lain. Ini jangan merasa ini lah, jangan merasa berat. Kenapa Iqbal? Jadi gini, bocah konten banget emang bocahnya, naik ke Sendoro. Mungkin dia, kita ngeprank gitu. Bocahnya sih kayak dulu ngeprank. Dia naik. Nggak dia naik. Ntar lu, ini dia naik sendiri apa bareng-bareng? Tapi dia ngelakuin itu sendiri. Ngelakuin itu sendiri. Oh iya. Dia Iya. ngapain? Dia ngapain? Ngeprank, jadi ibaratnya apa? Berpura-pura sakit. Nah, Terus ada yang report, ada yang oh ya udah panik dong, ibaratnya yang mungkin ada di situ atau gimana. ya yang panik itu siapa? Ntar lu yang panik. Petugas. Tim SAR. Relawan. Udah dievak lah. Nah katanya prank. Pura-pura sakit. Prank pura-pura sakit. Enggak dong. Enggak dia bikin gitu biar apa? Dia ngeprank di videoin gitu di kontenin. Kayaknya iya bener. Di kontenin. Konten, iya buat konten, lebih konten. Itu banget sih dia. Oh ini blacklistnya dikeluarin sama pengelola ya udah ya. 5 tahun. Cepet tuh banget ya pura-pura sakit, bilang ke Rangers dan minta dievac. Atau demi konten, berperilaku tidak sopan terhadap pengelola, berperilaku tidak sopan terhadap sama pendaki, berperilaku tidak sopan terhadap warga, akhirnya galugalan saat berkendara, melanggar aturan basecamp pendaki Gunung Sindoro via Banaran. Itu hal-hal yang dilakukan. Dia ngelakuin itu. Lu mau apa? Mau gimana hidup lu? Maksudnya gimana nih? Coba gimana? Gimana? Ya. Blacklist, akhirnya di blacklist tuh. Kalau cuma di blacklist atau dikasih sanksi sosial itu kurang. Enggak, emang sih emang dari begitu ada pemberlakuan blacklist itu tuh untuk si beliau ini nih di shop satu ini pihak keluarga senang. Oh ini bagus, gak apa-apa.
kalau bisa di blacklist semua gunung aja di blacklist terus-terusan aja nggak apa-apa. Bapaknya Iya, nggak iya. seneng dia naik gunung. Orang tuanya nggak seneng dia naik gunung. Iya, iya sih. Gue jangan gitu gue asli. Iya, iya. Parah lu. Oh jadi ini bocah pada saat mendaki gunung hari kemerdekaan, dia tuh membohongi ranger. Ini dikutip dari kompas.com ya. Doi itu membohongi ranger dengan mengaku sakit. Anjing demi konten. Dia dalam pertemuan itu dia udah minta maaf nih dan Iya, dalam pertemuan yang sama ranger itu dia mengakui perbuatannya dan menyatakan salah dan mengakui bahwa perbuatannya tersebut demi konten TikTok. Lagi-lagi sosial media. Lalu Guys, coba deh, kita semua seharusnya tuh bijak menggunakan sosmed gitu loh. Jangan lo melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, ngerugiin diri lo sendiri aja itu sebenarnya udah suatu hal yang nggak baik, apalagi sampai ngerugiin orang lain. Hidup lo apa? Ya udah cukup politikus aja yang ngerugiin. Kita Iya, aja lah. maksud gue jangan kayak gitulah. Kecewa gue, malu. Ini ada kutipan lagi nih, dikutip dari Kompas lagi. Apa? Gimana? Sampai di base camp, dia ternyata bisa jalan normal seolah tidak ada gejala keseleo. Sedangkan personil di base camp sedang bersiap melakukan pertolongan lanjutan. Selain bisa berjalan, dia juga ternyata bisa mengendarai burung motor. tapi Jangan ditemenin nih kalau ada Kayak gitu. Dia udah minta maaf sih. Intinya dia udah menerima dengan logo. Tapi emang ini maksud gue tuh sebenarnya itu bukan kejadian pertama ya. Kalau kita flashback lagi tuh ada dulu di Facebook ada seorang relawan itu curhat. Dia tuh dapat pesan WhatsApp apa gimana gitu ya. Dia tuh juga sempat di-prank. Jadi dia ada yang bilang butuh bantuan itu sempat gue posting juga tapi gue lupa itu kejadian di mana. Masih Gunung Jawa Tengah. Dan dia itu di prank juga, itu relawan udah di prank juga. Jadi mereka udah naik ke atas, tapi ternyata nggak ada orang. Kan kurang, gua nggak kesel ya. Ternyata tuh orang udah di bawah coba. Dan emang kejadian-kejadian kayak gini tuh sebenarnya kita tuh nggak nyangka bahwa ini tuh bisa kejadian di pendakian Indonesia. Tapi ya itu ada. Dan orang-orang yang iseng dan usil itu tuh ada di terniat ngelakuin itu bukan usil bang, itu jahat banget. Ya balik lagi itu tadi potret apa sih itu namanya pengekspresian lu tuh udah salah banget. Lu merugikan banyak orang dan itu jangan sampai dilakuin lagi. Ya intinya jangan sampai kejadian lagi lah untuk kedepannya lah. Nextnya boy lalu nggak usah ngeprank gitu lagi lah. Lalu Nggak, parboy aja parboy gitu. Di kamar depan rumah apa di lampu merah gitu kan. Kamu ikut itu si Gozali aja, jual foto diri aja udah. NFT. Pegang KTP. Jangan lah, kalau KTP jangan. Itu merugikan orang banyak lah. Ngerugiin diri lu. Tapi ada Ada. juga pernah ngeprank lo ya. Nggak lu. Pelakunya. Giliran sakit inget temen kampret gue bilang. Sampai harus tuh main remi. Dikasih lontong membawa dia seger, langsung ke bawah dong, kan kurang ajar. Tapi iya bener, waktu gue naik KW Iqbal beberapa juga gitu bang, pura-pura lemas, kasih roti. Dia tuh masalahnya ini tidak mengakui bahwa dia lapar. Lambung. Nah, mau bahas apa lagi nih? Nah dari situ setelah prank itu Ya. sempat yang ramai lagi tuh itu apa sih? Yang kemarin-kemarin baru banget tuh bang. Nih yang masa itu kayak belum pernah lu lah ibaratnya lu Apa deh? Bloning apa? musim itu dulu. Mesum. Oh iya udah banyak boy asli bener. Tapi kan Oyo nggak di semua Indonesia tuh ada. Asusila ya. Janganlah boy asus lagi itu di gunung buat apa sih? Ya, namanya nyari enak bal gimana dulu? Ya Allah lu ada. Iqbal jadi egas bangke. Itu lah terus sama yang terbaru kayak bencana itu. Nah itu sih nantilah kita lain bahasan lagi lah. Itu sih yang terakhir tuh ini yang rame awal Januari kemarin tuh yang ini jadi perdebatan dan itu tuh
yang ngasih makan Oh. hewan liar. Oh Jangan. iya iya bener, gue nih ya, gue sebagai pecinta hewan, pecinta hewan, sebenarnya amat sangat disayangkan banget sih kalau lu ngasih makan hewan satwa liar, terus lu kasih makan itu tuh emang sebaiknya jangan, karena itu akan amat sangat merubah perilaku mereka, mereka akan sangat bergantung jadinya sama manusia. Dan itu udah kejadian di beberapa gunung. Dan yang satu lagi tuh karena kan makanan yang kita kasih ada kandungan zat lain kan Bang, Betul. yang belum tentu si hewan-hewan ini pernah makan, jadinya itu amat sangat pasti bisa mengganggu kesehatan si hewan liar itu gitu. Itu bener-bener ngerugiin si hewan liar banget sih menurut gue, dan pastinya ketika nanti si hewan itu sudah bergantung sama manusia, dia akan begitu terus ke manusia yang datang, dan itu kan pasti ngerugiin kita nih sebagai manusia gitu. Karena menurut gua manusia itu tuh justru bagian dari alam semesta ini, bagian dari bumi. Manusia ini nggak berhak untuk melakukan itu menurut gua gitu loh. Jadi biarin aja yang udah ada di alam, ya gitu aja udah. Ya balik lagi emang kesadaran masing-masing orang tuh beda. Mungkin belum paham ya, belum tahu. paham. Iya, bahkan ini kita bicara di alam ya, di gunung. Ada juga ketika lu seneng main di laut, lu sering snorkeling gitu-gitu dan segala macamnya, karena itu juga sebenarnya jangan sampai lu ngasih makan ke ikan itu juga gitu. Karena ada demi kebutuhan konten, demi kebutuhan foto, lu ngasih makan ikan, biar ikan bergerumul di depan muka lo terus lu foto gitu, kan itu juga sebenarnya nggak baik, Bang. Iya, karena begini, nggak baiknya kenapa? Kita bicarain nggak hari ini aja deh, buat kedepannya gimana? Itu perubahan perilaku itu udah pasti terjadi. Kalau lu kasih makan harimau tiap hari, nih contohnya aja lah, lu kasih makan harimau tiap hari, lu taruh daging, dia pasti datang terus. Nah, ini contoh kasus nyata tuh sebenarnya yang udah terjadi tuh di Gunung Rinjani. Itu sebelum gempa ya. Itu monyet-monyet di sana tuh ibaratnya tuh orang aja udah nggak takut. Jadi kalau lu ngeliat malah minta. Gak usah jauh-jauh ke Rinjani, kita yang deket dari Jawa Barat ada kan. Oh iya, ada tuh yang di gunung. Sama di gunung apa tuh satu lagi? Cikuray. Nah itu yang karena ya mereka udah dibiasakan seperti itu. Sayang sih. Jadi kayak lu pun merasa jadi akan tidak nyaman ketika lu kan pasti agak takut pasti kan jadinya kalau ada hewan, ada satwa liar yang tahu bertandang. Iya, apalagi babi ya. Kalau kita lihat babi hutan, ya orang-orang ya mungkin pasti takut lah ibaratnya. Udah pasti ada biarin kasar, walaupun kayak menurut kalian itu apa sih cuma ngasih makan. Iya. Jangan deh. Nah, itu balik lagi, ini juga karena kebiasaan sebagian besar dari kita sendiri ya. Maksudnya tuh itu dia tuh udah pasti makan sisa sampah dari apa yang ditinggalkan tuh beberapa orang lah di situ. Jadi itu udah kebiasaan. Itu di 2012 ketika gua ke awal ke Rinjani tuh masih parah banget. Ya ini kalau sekarang tuh Rinjani menurut gua udah 2014 ke 2016 terakhir itu udah lumayan lah. 2012 itu masih parah banget. Itu sampah di mana-mana. Botol bir ada di mana-mana. Tukang dagang bir aja di puncak ada. Ada yang jualan bir gue bilang. Nah, ibaratnya tuh tapi yang paling terlihat adalah monyet-monyet sendiri itu pagi-pagi ada yang kresek-kresek. Gue bilang ini apa? Nah, itu mereka ngambil sampah pendaki itu sendiri. Gue ada fotonya kok, gue punya foto monyet Rinjani lagi makan coklat enggak? Jarot aja mau digaruk Mbak lagi ini udah pokoknya udah berani banget tuh pokoknya udah di marah-marah nih misalnya dia mereka human nih kemarin gue dikasih sama human nih ada ketin lagi ya kali dikasih. Nah yang kejadian kan yang di gunung yang kejadian terakhir kan di Gunung Cikuray ya yang yang si Bagas yang dikasih ya mohon maaf dikasih makan sama beberapa rekan dengan alasan ya karena mereka lagi yang saya baca ya yang mereka lagi makan di situ kebetulan ada di situ daripada si Bagasnya ganggu akhirnya dia ngasih makan juga tapi
Kalau udah kayak gini jadi bingung gak sih siapa yang ngeganggu? Itu. Siapa yang ngeganggu? Tapi emang kalau karena hal kayak gitu, ya balik lagi kita ngomongin jangka panjang lah. Karena kita ngebiasain, ya dia jadi terbiasa. Paling enggak inilah ya, kasih mentahnya aja gitu. Iya. Kasih bungkus gitu ya. Sama kayak lo ke pacar lo gitu ya kan bisa karena terbiasa. Ya. Yang ngerinya Biasa chatting ya kan, terus tahu nggak ada lo beli kesatan gitu ya kan, hilang. udah lah, kalian ngomongin berdua ya. Tamimin beda. Sudah beda. Iya. Ini bahas lagi apalagi Bal, yang kemarin rame tuh ini alat itu sebelum apa tuh gue tahu aja tuh anjir. Alat detektor api gitu. Pemantau gunung berapi. Itu akinya yang diambil ya. Sumbing. Iya. Hilang lalu ngapain gitu. Saya tahu abang siapa butuh buat duit. Tapi Kenapa nggak dijual, mau dijual kemana gitu? Mau dipasang di rumah. tapi kayaknya dia aktif main Instagram juga. Jadi setelah beberapa hari itu barang balik lagi. Iya. Si bingung menjual di mana atau gimana kan gimana? Itu umum loh berarti ya. Tapi banyak juga yang mempermasalahkan kenapa alat-alat penting kayak gitu ditaruh di tempat yang kelihatan banget sama orang. Itu sih sebenarnya ya gimana ya? Di jalur. Ya gue nggak tahu di jalur atau apa. Katanya sih masih kelihatan banget sih sama orang yang lewat. Ini sih emang cuma seenggaknya saya dilihat orang. Nggak, tapi maksud gue lu iseng amat sih ya. Gue nggak tahu ya namanya. Ya emang pandemi kayak gini kan bang, segala sesuatunya berubah gitu ya kan. Termasuk mungkin salah satunya pendapatan kita dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi ya jangan aja gitu. Ya paham kan ya maksudnya. Tapi gini Re, kalau kita ngomongin ya balik lagi ke orang-orang kita ya. Jangan kan alat memantau gunung berapi, alat memantau tsunami itu aja dicolong. Itu ya ini gue flashback ke 2014. Itu paling why banget. Paling why, sangat why. Dan itu benar-benar kejadian di Indonesia. Itu gue di 2014 gue sempat gue flashback ke Pulau Sabang. Itu gue ngomong sama orang lokal di situ. Itu alat pemantau tsunami di sana itu hilang, dicolong. Besi-besinya malah yang diambil. Nanti kalau itu kejadian, kan orang-orang kita nggak mikir ya, mungkin kejadian mereka tuh udah kejadian, nanti diperbaiki sama pemerintah lagi, ntar juga itu lagi pemerintah. Tapi mereka nggak mikir bahwa bencana itu nggak kenal waktu. Iya sih. Ya kalau pemerintah ya kenal waktu, ya nunggu anggaran turun dulu lah. Anggarannya nggak di ACC. Ya gimana? Bentar lu ini ada tukang bakso kan? Kayak apa ya? Kayak di sini udah terlalu banyak sih orang-orang beruntung yang di negara kita ini ya. Iya. Sekarang kayak baut-baut jembatan Ampera tuh kayak banyak yang hilang. Ya Suramadu lagi awal-awal besinya hilang semua. Terus kemarin ada bagus tuh ibaratnya harus banyak ya berani gitu kayak kemarin di Instagram yang beberapa orang besi-besi palang di trotoar jalan daerah kiri lagi berusaha mau dicopotin ya kan. Bener akhirnya ada orang yang berani menegur gitu sambil merecord. Ngapain gini bla 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 maling gitu. Harus banyak ada yang berani sih, entah tanya atau apapun. Misalnya di sekitar kita atau kita lagi kemana ngeliat ada fasilitas publik gitu, entah lagi di rumah apa, kita harus berani sih pick up sih. Banyak kayak ibarat walaupun takut walaupun gue sendiri nih. Itu orang lain pun yang bakal bisa membantu juga. Karena gini, kita balik lagi sih, kadang tuh mungkin kurangnya di negara kita ini ya, kita tuh bisa ngebangun tapi ngerawatnya enggak. Itu banyak ya, kita nggak usah di banyak tempat lah di sekitar kita, di gunung juga sama. Itu ada fasilitas yang bisa dibangun, besoknya udah dirusak. Toilet. Wekas. Ya udah pokoknya ditulis sama orang. Ada toren di kamar mandi ya kan. Ya. Makanya tuh sekarang ya masih kurangnya itu tuh kita bisa ngebangun tapi nggak bisa ngerawat. Itu yang masih jadi PR. Enggak sih ya menerima sebuah ini apa gimana sih orang-orangnya ya? Ya balik lagi emang kita tuh harus sering-sering speak up lah soal kayak gini lah.
harus lebih aware sih. Aware. Iya, harus sayang sama bumi. Karena mungkin ayah ibu sedang sibuk bekerja, kalian jadi tidak diajarkan tanggung jawab ya itu mungkin jadi. Ya lanjut lagi ngomongin yang itu yang viral menurut gua tuh ini, yang hipo di Gunung Lawu. Oh soal Yang dia itu udah dahsyat banget sih kalau bilang itu Vivoja ibaratnya yang seperti papasan itu ya. iya Atas nama siapa sih ya? Ya almarhum lah. almarhum lah ya. Almarhum itu yang sempat papasan ke dengan beberapa pendaki itu kan, yang dia sempat ditanya, enggak mau nyari kayu bakar gitu. Dengan posisi ya udah telanjang, udah nggak pakai baju, hanya pakai celana gitu. Cuman ya balik lagi kita juga nggak menyalahkan ya, berarti menyalahkan dalam kejadian itu namanya udah itu terjadi gitu kan. Mungkin edukasi banyak sih kayak dipeletin atau apa ya. Ya banyak yang pentingnya kayak ibaratnya mengantisipasi hal-hal itu biar supaya nggak terjadi gimana. Iya, sampai intinya ini buat pelajaran buat semua. Jadi tuh biar gimana caranya tuh ya sebenarnya bukan kita mengenang almarhum dengan ya intinya enggak iya, tapi kita ambil nilai pelajarannya di sini. Dia itu ketemu sama beberapa orang di puncak dalam keadaan telanjang dada dan pakai celana jeans. Sob nih jadi skip sob nih ilmu sob. Dan itu dia dan itu dia kan ketemu orang dan dia sempat ngobrol. Sampai ditemukan besoknya udah nggak sama relawan anak Gunung Lawu, kalau nggak sama anak-anak AGL ya, udah ditemukan udah dalam kondisi meninggal. Nah itu yang jadi pelajarannya adalah itu sebenarnya dia kena hipo kan, itu hipo berat kalau nggak salah. Gue dulu nih sempat ngebaca ada buku namanya Jejak Sang Petualang. Jadi itu bukunya tulisannya Bang Hari Wijaya Christian Hari Wijaya itu. Nah itu dia tuh di situ tuh ada tulisannya, salah satunya tuh ngebahas hipo. Ada 2 poin yang paling gue inget itu, ketika kita terkena hipo berat itu kita berperilaku seperti orang gila. Dan kita tuh dalam keadaan yang dingin tapi kita tuh kayak ngerasa kepanasan. Halusinasinya. Nah itu nggak disebutin di situ halusinasi, tapi pokoknya tuh itu intinya pada saat gua umur segitu baca kayak gitu sampai kejadian yang kemarin tuh gue sempat berpikir tuh ini apa iya kayak gitu kan, sampai gue mungkin ngelihat film Everest. Ingat yang kejadian siapa ya namanya? Si Harold yang dia di atas puncak terus yang diserang badai terus dia ngelepas jaket. Ada tuh adegannya tuh. Siapa? Leadernya siapa di situ? Pokoknya ada tuh adegannya di atas dia di atas puncak. Dia di atas puncak terus dia dalam keadaannya itu halusinasi, dia tuh melepas jaket terus ya itu dia jatuh. Dan pada poinnya di situ tuh dia udah terkena hipo berat karena kondisinya itu dia benar-benar di atas puncak Everest, udah nggak bisa kemana-mana, badai, turun pun nggak bisa, oksigen habis. Itu tuh pada akhirnya dia meninggal karena hipo itu. Karena panas tubuh di tubuh kita nggak ini yang kata dokter adanya gitu, heat stroke. Kalau heat stroke itu panasan. Ini hipo tuh ada gejala AMS namanya, cuma gue lupa panjangnya. Nah padahal itu gue sendiri yang bawain acaranya waktu sama dokter Tanah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang lebih banyak tentang hipo bisa mampir ke postingan kita sebelumnya, ada gue di situ sama dokter Tanah ya, ngebahas tentang hipotermia sama penyakit-penyakit yang biasa terjadi di gunung. Salah satunya hipo, sama ada yang namanya heat stroke. Tahu nggak heat stroke apa? Kalau nggak tahu cek cepetan. Ya, dan soal kayak gini tuh kita harus aware juga masalah badan kita ya, karena kita yang tahu tahu kondisi badan kita ya kita sendiri, baru orang lain. Power kita seperti apa, fisik lo seperti apa, diomongin aja. Kayak gitu tuh. Ramean atau apa
atau bang ya kalau sore ini gue berat banget ya, aduh gue lapar nih. Ya itu harus. Kalau lapar lu jangan diem aja. Nah itu dia lagi-lagi balik lagi ke yang tadi. Perut. Bukan perut. Bukan, dia tadi lapar. Kondisinya tadi lu lagi ngebahas kayak ketika yang tahu tuh kondisi tubuh lu itu kan lu sendiri. Makanya besok-besok coba kurang-kurangin yang namanya bikin konten-konten yang merugikan kita tadi bang. Ya kan, dia kan bilangnya sakit. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian itu lagi, orang akan percaya gak sih kalau sakit beneran yang kayak gitu. Dari lu nih bang, ngebak ya kan, kalau besok kita tahu keseleo beneran ya kan, ya kan, kalian ini bocah ya kan, itu prank ya kan. Makanya hal-hal yang kayak gitu tuh kalau bisa jangan sih. Jadi kalau emang lo sakit beneran kan sengaja orang percaya gitu. Ya, kita harus aware lah. Maksudnya aware sama sekitar, aware sama diri sendiri itu udah harus lebih diperhatikan lagi lah. Mere capek kan, mere kan haus. Ya lapar, belum makan. Mau ngopi gitu, ya udah gitu. Bang, rest ya, oke sih rest. Ya, pada intinya tuh lu naik gunung juga lu harus pokoknya persiapan. Sekiranya keril berat gitu ya, buang aja udah. Jangan dibuang, mahal belinya dong. Oh iya kalau mau beli jangan lupa. Ya gue. Beli aja banyak marketplace. Nah ya. Mungkin kita bisa cari-cari lagi ya. Kalian ngerasa ada lagi gak sih yang hal yang kalian pikir tuh nggak mungkin terjadi di dunia pendakian kita tuh? Banyak sebenarnya tuh banyak banget. Cuman kalau mau dibahas tuh kayaknya nggak akan ada habisnya sih bang menurut gua. Iya betul. Lagi konklusinya mau kita sampai. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kalian pikir nggak terjadi, itu bisa dimasukin aja ke komentar aja ya, kolom komentar. Mungkin kita bisa bahas di lain pembahasan ya. Kita bisa bahas bareng-bareng. Kalian juga pasti kan ngomong ini kayaknya nggak mungkin kejadian ya kan. Stop apalah di luar dalam. Ya kita bahas aja lah, maksudnya kan ya kita cari kayak enaknya aja lah gimana jalan tengahnya. Jadi pokoknya apapun teman-teman sobat urban kalian sobat urban dimanapun kalian berada, pokoknya jangan melakukan hal ya sebenarnya nggak perlu lakuin gitu. Pergunakan medsos dengan bijak. Jangan bikin orang-orang tuh jadi tampang lah, udah pokoknya jangan tampang lah, sob ya. Segala peraturan ada, pasti ada maksudnya. Iya betul. So, sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah. Ciao. Closingnya gak enak banget.